Bentar ya. Ya karena ada isunya. Kalau tidak ada, apakah cuman lukisan itu aja yang laku? Kenapa yang laku-laku yang lain tidak di expose di media? Karena mungkin warga sipil biasa. Ada lagi, Wan. Karena apa ya? Kalau menurutku sangat-sangat berpotensi sekali, terutama buat seniman-seniman NFT itu. Karena ini ya, ini headline-nya ya, NFT lukisan Ridwan Kamil itu lakunya 45,9 juta rupiah. 45,9 juta. Jadi Ridwan Kamil ngelukis gitu ceritanya? No, enggak. Bukan. Maksudnya dia itu kayaknya menjualkan atau kayaknya sih menjualkan sih. Membantu seniman lukis jalanan di Jalan Braga, Bandung. Itu dijual di OpenSea. Lewat akunnya Ridwan Kamil. Lewat enggak? Apa ya? Akun Pemprov. Kayaknya ya akhirnya. Mana ada akun Pemprov OpenSea? Bukan. Ridwan dikira Instagram. Official. Enggak lah. Pokoknya akun yang dibikin oleh Ridwan Kamil. Ya, nah itu nanti jadi hasilnya bakalan disumbangkan. Tapi ini disumbangkan ya. Hasilnya akan disumbangkan untuk yayasan yang membantu kepada anak-anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal oleh pandemi Covid di Jawa Barat. Itu postingannya. Ya. Bagaimana menurut Anda? Bentar. Nah, belum. Betul. Belum. Nah, jadi biasanya itu ya, jadi menjual lukisan pelukis jalanan Braga itu Bandung biasanya tuh 500.000. Dan akhirnya dia tuh menjualnya hanya 500.000 gitu loh. Dan akhirnya melonjak 8 kali lipat menjadi 4,2 juta atau 0,09 ETH di bursa NFT. Dan laku. Nah, alasannya laku itu apa? Kan pasti ada value. Pembeli mau membeli produk NFT itu karena ada value pasti kan. Nah, kira-kira apa? Karena dia ini bagus loh lukisannya, kan? Iya, ngomong value kan bukan bagus. Bentar. Kamu jangan ngomong bagus, karya itu semua bagus. Iya kan, aku kan itu yang ngomong kan. Iya, makanya saya menerus penyambung lidah Anda. Gitu. Iya. Anda tidak Karena boleh gini, ngomong bagus tidak soal karya. Ini kayak pacaran. Terus. Gini. Makanya mungkin ini yang beli orang luar lah ya. Nggak tahu lagi ya yang membeli siapa ya. Tapi orang luar itu memang benar-benar menghargai karyawan. Iya. Kenapa harus Ridwan Kamil gitu? Apakah? Ya, ini Ridwan ini ya. Kalau menurut akun ini ya, Ridwan Kamil, Bapak Ridwan Kamil itu sebenarnya eksperimen, nyoba, paham kan? Ikut-ikutan tren. Nyoba. Biar sambil belajar ya. Nah, terus dan akhirnya eksperimen itu berhasil. Harganya seperti itu dan ini akhirnya nanti Pemprov Jawa Barat Bandung sana ya. Itu bakalan bikin akun khusus OpenSea untuk Pemprov Bandung. Untuk nampung seniman-seniman yang mau menjual karya seninya. Apakah langsung laris? Modelnya model kolektif pendapat gitu. Anda apakah langsung laris? Ya tergantung. Bukan tergantung. Jelas laris. Kenapa? Karena sudah dilempar isunya. Iya, saya akan membuat Anda pusing. Ini ada analisis saya yang lebih membuat Anda pusing. Gini. Gini. Bentar ya. Ya karena ada isunya. Kalau tidak ada, apakah cuman lukisan itu aja yang laku? Kenapa yang laku-laku yang lain tidak di expose di media? Karena mungkin warga sipil biasa? Iya sih, men. Emang cuman Ridwan Kamil yang berhasil menjual NFT? Ya enggak, ada kan Ghazali tadi. Maksudnya dia awalnya kan Ghazali, akhirnya Ghazali kan jelas karena unik. Karena akhirnya terus Pak Ridwan Kamil karena tidak ada foto selfie selama ini. Kan sesuatu hal yang baru. Makanya tapi teman-temanku jual NFT itu ada yang laku kok. Makanya laku kan? Laku. Kenapa hanya Ridwan Kamil yang diekspos maksudnya gitu ya.
Ya karena memang orang Orang penting memang. iya mau nggak mau sih. Ya, teman Anda siapa? Kan warga sipil biasa. Iya tapi nyatanya laku, cuma nggak sebesar itu sih ya mungkin ya. Kenapa nggak sebesar itu? Karena bukan orang penting. Karena bukan orang penting. Ada yang kemarin itu ada NFT yang gambar monyet. Iya, yang ip apa tuh lah. Ternyata di situ itu NFT itu hanya sekedar media saja. Sebenarnya di balik itu ada proyek besar. Oke. Karena di situ NFT itu merupakan tiket untuk masuk di sebuah akses di room tempat berkumpulnya orang-orang kaya di situ. Iya, yang beli tuh berapa NFT-nya? Iya. Jadi value-nya di situ. Chef Arnold. Nah, itu Tahu kan? dia. Ya karena Chef Arnold. Kalau Chef Enggak, Chef Arnold itu beli, iya. bukan jual ya, Beli, iya. beli NFT yang monyet itu, King Kong itu, app itu apa gitu. Iya, karena di situ ada akses. Katanya gitu. Oh, Tiket. Jadi di situ bisa masuk di salah satu tempat kayak apa ya? Kayak ya perkumpulan gitu loh maksudnya. iya, perkumpulan Orang-orang kaya. Nah, mungkin si Chef Arnold mungkin ya Mau membahas bisnis yang lebih besar, untuk networking gitu. Makanya dia mau menjual bukan karena lukisannya bagus. Itu kan hanya sekedar ini, value-nya di situ. Tapi enggak, ini kan tadi tujuannya untuk mensejahterakan, ya maksudnya kolektif gitu loh. Ngumpulin terus kita jual gitu loh. Itulah cerdasnya Ridwan Kamil. Dia kan punya nama nih. Habis itu membuat itu. Bantu ya, bantu itu. Bantu dan akhirnya berhasil expose di media. Pertanyaan saya ketika Ridwan Kamil mengumumkan di media, apakah media tidak mau meliputnya? Pasti itu harganya mahal berita itu ya pribadi. Yes, dan akhirnya dia itu posting di Twitter, memang Twitternya. Nah itu memang sudah ya platformnya juga gede sih, maksudnya sebelum itu kan sudah dipromosikan sama Ridwan Kamil. Iya sih. Ini jual ini dan akhirnya orang tahu, oh ini akhirnya mencari di OpenSea, oh ini lukisannya. Dan dia sadar, ini kalau nanti saya jual, ini saya beli, nanti isu bakal naik, Ridwan Kamil media naik. Ini kalau saya jual lagi harganya naik pasti. Value. Betul nggak? Pusing. Iya sih. Itu. Jadi kalau misalnya tips nih ya. Tapi apakah kita yang bukan orang-orang biasa terus kita jual karya ya? Misalnya karya, misalkan kamu kan bisa bikin vektor nggak? Bisa. Ya, jual misalkan seperti itu NFT vektor gitu ya. Kira-kira bisa semahal itu nggak? Bisa, kalau saya bisa bercerita tentang value. Kalau saya bisa mengemas value apa yang saya tawarkan. Tentang karya seni vektormu itu ya? Iya, saya kalau bikin teknis, bikin vektornya gampang. Kalaupun nggak bisa di tutorial banyak. Teknis. Tapi yang mahal adalah value-nya. Nah, ketika saya menjual NFT, apakah saya suatu saat akan menjual NFT? Tentu saja. Oportunis, my brother. Aku bingung. Pakai Canva ya? Enggak boleh, jangan. Enggak boleh. Saya kena tegur konten saya yang dulu itu. Iya. Enggak usah dibahas lagi. Kena email, ada email masuk. Ada email, kena tegur ya? Jangan pakai Canva, nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh katanya. Karena nggak bisa gambar Canva. Canva itu kan template yang orang lain bikin terus tempel-tempelin, nggak boleh itu. Oh, nggak boleh. Pakai ya Photoshop atau apalah. Okay. Atau kalau bisa gambar sendiri, habis itu di scan. Oh, iya. Oh, nggak boleh dulu. Makanya sebelum menjual NFT atau sudah punya koleksi banyak, bisa dijual kalau Anda punya value, entah apapun itu value-nya. Value itu kan bisa berupa price. Kan value itu banyak ya. Bisa dari berbagai macam ya? Iya, cerita itu akan jadi value. Kita semua sebenarnya punya value, yaitu cerita kita sendiri. Tapi pertanyaan saya, value itu nyampe nggak ke orang banyak? Dan menarik nggak? Menarik nggak itu relatif. Tapi banyak yang tahu nggak value kita? Anda punya value, saya juga punya value. Oke. Tapi value itu orang sudah tahu belum? Nah, tugasnya supaya NFT kita mahal, ya kita harus bangun value. Cara membangun value supaya orang tahu itu ada dua. Apa coba? Kalau nggak bikin sensasi ya prestasi. Oh. Anda kalau nggak punya prestasi, bikin sensasi dulu, baru jual NFT. Ini NFT-nya siapa? Nyok Rayon. Oh, yang skandal itu ya kan?
Betul nggak? Iya sih. Betul. Harus itu ya. Ketika si Justin Bieber, artis-artis luar negeri internasional itu membeli, kan rame membeli NFT. Iya, rame. Kenapa dia mau membeli NFT? Karena untuk menjualnya lebih mahal lagi. Iya, karena dia punya value. Yang dijual adalah value-nya Justin Bieber sendiri. Kalau Anda yang beli NFT dan yang Anda beli itu yang bikin adalah bukan siapa-siapa, sama-sama belum ada yang tahu value-nya masing-masing. Siapa coba yang mau beli? Sebagus apapun karya itu. Ya, iya sih. Ketika di searching, ketika orang mengetikkan di Google New Crayon, seberapa banyak datanya? Iya. Iya sih. Kamu percaya nggak kalau Gondrong Labanan bikin NFT bakal laku mahal? Laku. Laku tapi. Serius. Dia bikin gambar mancing. Mancing gitu misalnya. Atau fotonya Gondrong Labanan mancing. Tapi udah ada dong foto ya, tentang foto selfie atau apa ya. Bukan bukan fotonya, bukan bentuknya, Value-nya. tapi apa yang di dalam foto itu. Berupa foto, entah lukisan, entah foto, entah vektor, yang penting Gondrong Labanan. Laku nggak? Tergantung pasar-pasarnya Gondrong Labanan sih. Iya kalau juga menurutku. Karena kan otomatis subscriber Gondrong Labanan ngerti nggak NFT kan gitu? gitu kan. Iya kan? Iya. Ini kan tergantung itu loh. Iya.